Aku mau kok jadi pacar kamu. Hai guys. Hai. 안녕하세요, 보라쌤입니다. Karena banyak yang request, aku harus ngajarin ke kalian sambil ngehalu. Jadi hari ini aku bakal ngajarin ke kalian tentang drama Korea. Yang kemarin sebenarnya udah aku kasih tahu, tapi aku mau kasih tahu lagi part 2-nya karena aku pikir ada beberapa part yang penting yang harus aku kasih tahu ke kalian untuk supaya kita bisa belajar sama-sama. Nah, kalau gitu daripada kita kelamaan, mending kita langsung mulai aja kali ya. Yuk guys. 실례합니다. Oke guys, di sini Entak bilang 실례합니다. 실례합니다. Artinya adalah permisi. 실례합니다 adalah kosakata dasar yang sangat penting karena sering banget dipakai, jadi kamu nggak boleh lupa. Oke? 실례합니다. 실례합니다. 저 손님 아니고요. 아, 저 손님 아니고요. 손님. 손님. 손님 adalah tamu atau pelanggan. Jadi kalau misalkan kamu pergi ke McDonald atau misalkan kamu pergi ke Pizza Hut atau ya kemana aja deh, yang penting kayak restoran gitu, kamu adalah 손님. 고요. 요 앞에 알바 구한다고 붙여놓으셔가지고. Di sini entah ngomong 요 앞에 알바 구하신다고 붙여 넣으셔가지고요. Di sini aku mau ngambil satu kosakata yaitu alba. Alba. Alba di dalam bahasa Korea itu adalah singkatan dari 아르바이트. 아르바이트. Yang artinya adalah kerja paruh waktu atau part-time job. Kalau kalian sering nonton drama Korea, kan di sana tuh banyak banget mahasiswa atau misalkan anak SMA yang udah kerja paruh waktu. Nah, di sini bisa digunakan kata alba yang disingkat dari Arbeit. Aku pikir kan ini bahasa apa sih? Ternyata pas aku lihat, Arbeit ini adalah bahasa Jerman. Kenapa diambil bahasa Jerman? Itu aku juga nggak tahu. Kalau ada teman-teman yang tahu, boleh komen di bawah, atau misalkan ada orang Korea yang lagi nonton ini terus tahu kenapa Arbeit bisa diambil dari bahasa Jerman, tolong komen di bawah juga ya. Selanjutnya, 오셔가지고. 사장님 안 계세요? 계시네 여기. 사장님. 사장님. Kalau tadi udah dijelasin 손님 adalah pelanggan, maka 사장님 adalah pemilik dari toko itu atau usaha itu. 고딩? 아, 네. Aku mau ngambil satu kosakata yaitu goding. Goding di dalam bahasa Korea adalah slang atau bahasa gaul dari 고등학생 yang artinya anak SMA. Kalau kamu anak SMA, kamu bisa bilang 나 goding이야. 나 goding이야 yang artinya aku anak SMA. Kalau misalkan anak kuliahan, kamu bisa pakai 나 대딩이야. 나 대딩이야. 대딩이야 itu adalah singkatan dari 대학생 yang artinya mahasiswa atau orang yang lagi kuliah. 제 나이 9살에 조실부모하고 사고 못학하여 혈혈 달. Ada dua istilah di dalam bahasa Korea yang entah ngomong di sini. Yang pertama adalah 조실부모. 조실부모 itu adalah seorang anak yang tinggal sendirian karena orang tuanya sudah meninggal saat masih muda. Jadi kamu bisa bilang 조실부모 tuh kayak kalau Indonesianya tuh sebatang kara. Tapi kalau sebatang kara kan artinya sendirian. Tapi kalau 조실부모 ini dipakai untuk ketika orang tuanya meninggal di usia muda dan dia sendirian. Jadi 조실부모 sama dengan sebatang kara plus orang tuanya sudah meninggal di usia muda. Selanjutnya dia ngomong lagi 사고 무탁. 사고 무탁. Nah, istilah ini artinya di dalam bahasa Korea adalah tidak ada siapapun yang bisa melindungi dia atau membantunya. Jadi orang tua dia sudah meninggal di usia muda dan dia sendirian, dan tidak ada siapapun
Entah sanak saudaranya pun nggak ada yang bantuin dia. Aduh, kasian banget Sintak. Kok aku baru sadar ya, kayak sedih banget Sintak. Nah, ini kan ada 2 istilah dan beberapa istilah lain. Kalau misalkan kalian tertarik, aku bakal bikin beberapa istilah-istilah lain yang tentunya menarik untuk kita pelajarin sama-sama. Kalau kamu tertarik, kalau kamu kepo, kamu bisa komen di bawah ya. 그런 편이에요. 학교는 안 다녀? 다니는데요. 고3이에요. 좋겠다, 어려서. Di sini, 써네 ngomong 학교는 안 다녀, yang artinya kamu nggak sekolah. Di sini dia menggunakan kata 학교 다니다 yang artinya pergi ke sekolah. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu apa perbedaan dari 다니다 dan 가다 karena dua-duanya sama artinya dengan pergi. 다니다 artinya pergi tapi secara rutin. Contohnya kamu sering sekolah, kamu sering ikut les, itu bisa menggunakan 다니다. Pergi ke sekolah atau bersekolah dalam bahasa Koreanya adalah 학교 다니다. Kalau pergi les atau les di suatu tempat, kamu bisa pakai 학원 다니다. Bisa juga kamu bekerja, jadi kan kamu rutin tuh ke kantor setiap hari, itu bisa pakai 회사 다니다. Perbedaannya sama 가다 adalah 가다 cuma dipakai untuk bepergian, dia tidak rutin. Bedanya 학교 다니다 dan 학교 가다, 학교 다니다 ini bersekolah dan 학교 가다 ini cuman pergi ke sekolah. Jadi satu waktu aja. Oke? Udah cukup jelas kan ya? Kalau misalkan masih bingung, kamu boleh komen di bawah, nanti aku bisa bantu jawabin apa pertanyaan kamu. 어려서. 네, 이따 약속 있니? 아니요. 싸네. ngomong lagi. 이따가 약속 있니? 이따가 약속 있니? Yang artinya nanti ada janji nggak? Kamu harus ingat kalimat ini karena kalimat ini sangat sering dipakai sama orang Korea yang misalkan lagi PDKT. Sama aja sih sebenarnya orang Indonesia kan juga kalau mau ngajak jalan sebelumnya, kamu nanti mau kemana atau kamu nanti ada janji nggak? Biasanya gitu kan. Jadi kalau di dalam bahasa Koreanya bisa pakai 이따가 약속 있니? Atau lebih sering dipakai adalah 약속 있어? 그럼 오늘부터 우리 1일이다? 이래? 정말요? 싸네. ngomong lagi. 그럼 우리 오늘부터 1일이다? Kalau gitu mulai hari ini kita hari pertama ya. Ini sebenarnya jarang dipakai untuk orang yang mulai kerja. Ini biasanya kalimat ini 오늘부터 1일이다 ini biasanya sering banget dipakai untuk orang pacaran atau mulai pacaran. Jadi kalau misalkan aku ditembak sama Namjuhyuk, terus aku bilang aku mau kok jadi pacar kamu. Terus Namjuhyuk biasanya bilang 그럼 우리 오늘부터 1일이다. Ini adalah kata yang sering banget dipakai sama orang yang baru pacaran. Jadi biasanya sih nggak dipakai sama orang yang baru kerja. Terus bosnya bilang kayak, oke, hari ini kita hari pertama ya. Itu tuh isangi banget sih, itu aneh banget. Itu awkward banget sih. 네, 여러분 오늘은 여기까지였습니다. 저와 같이 재밌게 공부하셨나요? 여러분? Kalau kamu mau belajar dengan materi favorit kamu, misalnya kamu pengen belajar bahasa Korea sama Icon Nika atau sama artis Korea yang lain, kamu boleh banget komen di bawah. Aku harus bikin materi yang seperti apa atau dengan artis siapa. Oke? See you next time. 다음에 봐요. 안녕.